Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Parashat Vayigash yang telah saya terjemahkan dari website rebitselchanabracha.blogspot.com. Parasha Vayigash mencapai titik pertemuan pertarungan terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan pasal 44 ayat 17. Pengantar, menjaga nyala api batin kita tetap hidup. Setelah Hanukkah, ketika masing-masing kita telah diberikan emunah yang telah diperbarui dan rasa sukacita kerinduan untuk melakukan mitzvot, kita perlu membawa pesan Hanukkah ke dalam musim dingin yang paling dingin di bulan Tevet. Sekarang ketika kehangatan Hanukkah sangat dibutuhkan, kita membaca Parashat Vayigash, yaitu tentang menjaga nyala api batin kita tetap hidup dan membawa shalom atau kedamaian ke dalam fragmentasi antara berbagai segmen masyarakat kita saat ini. Judul yang selanjutnya, memasuki titik pertemuan jati diri ilahi yang sejati. Turunnya keluarga besar Yaakov ke pengasingan paling gelap di Mesir didahului oleh nyala api jiwa Yehuda yang menghadang api batin Yosef. Seperti ada tertulis dalam Kejadian pasal 44 ayat 18, Vayigash Elaiv Yehuda. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya. Yehuda menembus lubuk hati Yosef untuk meyakinkan dia untuk melepaskan saudaranya Binyamin. Terambil dari The Mei Silowach pada Parashat Vayigash. Kata Vayigash berarti mendekat dan bertemu. Dua pola dasar kepemimpinan Yahudi yang berbeda saling berhadapan sampai mereka berdua memasuki titik pertemuan batin ilahi mereka yang sesungguhnya. Inilah shalom yang sesungguhnya, bila masing-masing lawan menarik yang terbaik dari yang lain untuk bersatu. Judul yang selanjutnya, membuat kedamaian batin di antara diri kita yang bertentangan. Rabbi Meir mengatakan, tidak ada Vayigash kecuali untuk bahasa shalom. Yalkut Shimoni Bereshit bab 43 kiasan 150. Kita juga perlu mengakses dan menghadapi bagian Yehuda dan Yosef dari jiwa kita sampai kita mencapai kebenaran batin ilahi kita yang sejati di mana cahaya Hashem bersinar. Ketika kita berhasil menemukan kedamaian batin antara aspek-aspek berlawanan dari diri kita sendiri, kita dapat membawa terang ke dalam pengasingan kita yang paling gelap dan melahirkan shalom luar antara kepemimpinan Yahudi yang terfragmentasi di tanah kita. Judul yang selanjutnya, mencapai tingkat Vayigash atau mendekat. Sefat Emet Parashat Vayigash tahun 1871 menjelaskan bahwa kita disebut Yehudim itu karena kita modim. Kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah dari Hashem. Inilah yang menyebabkan kita mendekat. Kita perlu menjelaskan kepada diri kita sendiri bahwa bahkan di tengah-tengah kegelapan, di sana ada kehendak Hashem yang hidup. Saat kita melawan keinginan kita sendiri demi melakukan kehendak Hashem selama masa kegelapan dan hester panim atau penyembunyian wajah Hashem, maka kita akan mencapai tingkat Vayigash atau Hashem mendekat. Judul yang selanjutnya, mengungkapkan titik batin Sion. Ini juga disebut untuk mendekati Yosef, karena Yosef adalah titik batin dari Hashem. Gematria atau nilai numerik dari kata Yosef sama dengan gematria dari kata Sion, 156. Sion adalah titik temu antara Yesod dan Malchut, dua sefirot terakhir dari 10 sefirot yang Hashem manifestasikan di dunia. Ini memang waktu yang sangat sulit untuk Yehuda.
Dan solusinya adalah mendekat ke bagian dalam masalah dan menerima kehendak Hashem dengan bahagia. Ketika kita mengakui jelas bahwa segala hal berasal dari Hashem, maka makna batin hal tersebut akan terungkap. Seperti ada dikatakan dalam Kejadian pasal 45 ayat 1, Yosef yang merupakan intinya tidak dapat menahan diri. Lalu inti batinnya terungkap. Lalu ayatnya dilanjutkan seperti ini. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Karena eksterior lapisan luar yang menyembunyikan interior lapisan dalam telah ditiadakan, maka dari itu inti batinnya menjadi terungkap. Judul yang terakhir, mengambil inisiatif untuk mendekat. Parasya kali ini diawali dengan kata-kata Vayigash Yehuda. Yehuda mendekat. Ia tidak menunggu untuk dipanggil. Dia berinisiatif melakukan sesuatu. Demikian pula dengan masing-masing kita, menggunakan beberapa potensi baru yang kita peroleh di Hanukkah untuk mewujudkan shalom, baik dalam dunia pribadi kita maupun dunia secara lebih umum. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shalom.